Kita ragu pada peta, beliau dulu. Oke, jempol ya. Oke, sambil jalan cerita ya, mulai sekarang boleh. Iya, mulai cerita. Oke. Oke. Sekarang kita berada di lubang Jepang ya, yang mana lubang ini dibikin tahun 42 waktu zaman penjajahan Jepang dulu, yang mana gunanya pembangunan lubang Jepang ini untuk lubang pertahanan ya di zaman Perang Dunia Kedua dulu. Sambil jalan kita, Bang. Jadi aslinya lubang Jepang ini terbuat dari tanah. Jadi tahun 2004 direnovasi sama Pemda Bukit Tinggi. Ya, nanti kita bisa lihat yang aslinya di bawah. Kemudian tangganya ini juga ini tidak asli ya. Aslinya dulu jalannya cuma rata aja. Kemudian tempat kita masuk tadi ya, sebenarnya itu sebesar ban mobil. Sebesar ban mobil dari lampu ini sampai ke atas itu merangkak maksudnya. Ya, karena Jepang tidak ingin ya ketahuan sama masyarakat Bukit Tinggi, mereka bikin lubang pertahanan di sini. Jadi mereka bikin sengaja ya kecil lubangnya supaya tidak ketahuan. Jadi yang membuat dulu siapa nih? Yang pembangunan ini dibikin oleh orang dari Jawa, namanya Rumusa. Jadi mereka datangkan orang dari daerah Jawa, ya dari Kalimantan, Sulawesi, yang membuat terowongan ini. Kenapa tidak orang Bukit Tinggi yang membuat? Kalau orang Bukit Tinggi yang membuat, mereka bisa lari. Mereka tahu arah-arah tempat lari mau kemana. Kemudian orang dari luar didatangkan dari sini, mereka juga tidak bisa berbahasa Minang. Jadi caranya lari, mereka gampang untuk dicari kembali. Apa fungsinya lubang Jepang ini dibuat, Bang? Tujuannya apa? Lubang Jepang ini gunanya dulu untuk lubang pertahanan. Ya, Perang Dunia Kedua dulu. Pertahanan Jepang. Perang Dunia Kedua dulu. Ya, di zaman Jepang dulu. Setelah Belanda masuk, Jepang yang menjajah. Gelap, guys. Ini lampunya guys. Jadi ada 132 nih anak-anak. 132. Ada 34 tadi. 132. Oh, ada apa nih? Kita naik ke sini dua hilang. Jadi terowongan ini kalau yang ini asli ya, lekuk-lekuknya ini asli, masih asli. Kemudian kecuali semennya ini tidak asli, cuma lekukan tanahnya asli dari zaman Jepang dulu. Gunanya ya, untuk penerangan di dalam dulu. Dulu belum ada listrik kan, jadi penerangan di dalam ini dulu pakai obor. Ya, penerangan yang ada di dalam ini. Kemudian di dinding ini masih asli. Sampai lampu merah itu udah rata di jalan. Jadi pengerjaan ini dilakukan selama 2 tahun 8 bulan, ya 2 tahun 8 bulan, dan tidak sempat digunakan Jepang karena negaranya keburu dibom sama Amerika, Nagasaki dan Hiroshima. Oh, 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 Berapa bulan. orang yang membuat Yang ini? membuatnya diperkirakan kalau menurut cerita orang tua sini ini ribuan nih. Ribuan orang. Ribuan orang. Karena kalau ditotalkan semuanya lebih dari 6 kilo. Di samping Jam Gadang itu masih ada terowongan, tapi belum tentu sampai ke sini. Jadi yang dibuka oleh Pemda Bukit Tinggi hanya di sekitar Taman Panorama ini aja. Luasnya 1470 meter, 21 terowongannya. Artinya belum sempat adalah yang korban juga banyak. Banyak juga. Bagi mereka yang melawan, ya, kan tidak semuanya ya pekerja itu yang senang dengan ini. Jadi mereka ada yang melawan, ada yang menentang dengan penjajah itu kan. Mereka dipenjarakan di bawah itu, kemudian tidak diberi makan ya. Kalau udah meninggal mereka langsung mayatnya dibuang ke sungai. Oh, ini tembus ke sungai nih? Nah, ini ada tembusannya ke sungai. Oh, ada penjaranya di dalam, Bang? Penjaranya. Jadi aslinya lubang Jepang ini tanahnya tanah putih, tanah tuf namanya. Nah, yang seperti di atas kita ini keadaan yang asli. Jadi makin ke bawah kita nih suhu udaranya makin dingin. Iya. Oh, makin dingin ya? Dingin, ya kayak pakai AC ya. Ini di dalamnya AC alam semua.
Enggak, Bang. Udah saya. Ibarat dulu ya ambil jaket yuk dingin. Enggak kok ada kami kok. Ya ada merah warna itu. Tapi kalau Jadi kenapa orang Bukit Tinggi ya tidak dipekerjakan di sini? Kalau orang Bukit Tinggi mereka bisa lari ya. Jadi sengaja Jepang menukar-nukar ya. Orang Bukit Tinggi dibawa ke daerah Logas Pekanbaru itu, mereka bikin rel kereta api di sana. Itulah taktik Jepang dulu di zaman Perang Dunia Kedua. Jadi di sini ada juga orang-orang kita yang ditahan. Ada orang-orang Jawa itu, orang Musa itu, mereka ditahan. Ya, mereka dipekerja paksakan. Ya, kalau menurut ceritanya dulu, mereka didatangkan dari Jawa, dari kampung mereka ke sini. Mereka nggak tahu, ditutup matanya. Nah, mereka nggak tahu mau pergi kemana. Mulai dari sini sampai ke sana itu sudah rata jalannya. Jadi masih ada terowongan yang masih asli ditempatkan sama Pemda Bukit Tinggi, karena sebagian dari tamu pengen tahu juga aslinya seperti apa terowongan ini. Kemudian ketinggiannya dulu Bang, ini tidak asli ya. Ini lantai ini dulu bergelombang kan. Ini pasir dulu tanah ya kan. Nah, waktu direnovasi dulu diperbaiki lah, dibuang pasirnya, dikasih paving block pertama kali itu. Nah inilah keindahan terowongan lubang Jepang yang asli seperti ini semuanya. Oh, ini aslinya. Aslinya. Kemudian ketinggiannya tanah itu. Nah, ini tanah. Jadi mereka bekerja secara manual ya, pakai cangkul, pakai sekop ya. Mereka gali pakai tangan. Kemudian ketinggiannya dari sini gitu. oh kita keluarin itu. Nah, ini yang aslinya. Nanti kita lurus ya. Dari sini sampai sini cuman. Itu ketinggiannya. Merungkak apa juga? Mundur juga ya. Abang mau lihat yang aslinya ini, Bang. Ini di dalamnya ada apa? Ini kan dulu digunakan Jepang dulu untuk ruang amunisi. Ini senjataan Jepang disimpan. Kalau kita ke ujung tuh belok ke kiri tembusnya ke terowongan yang samping ini. Jadi ini tembus ya secara apa? Kayak apa labirin itu. Nah, jadi ini aslinya Bang, ada batu-batunya. Ini aslinya, kemudian ketinggiannya. Namun ada memang gudangnya di situ. Ada dulu. Ya, sekarang udah nggak ada lagi kan. Jadi ini digunakan Jepang untuk lubang senjataannya, lubang amunisi namanya. Nah, ini keadaan lubang Jepang yang asli seperti ini. Jalannya juga bergelombang tanah, sama dengan yang kita lihat tadi itu semuanya begitu. Inilah aslinya ya. Aslinya seperti ini. Oke. Terowongan amunisi ya yang digunakan Jepang pada saat itu. Kemudian ini terowongan yang kedua, ini juga terowongan amunisi. Oh, ini amunisi terowongan juga? amunisi Jepang. Tapi rencana Pemda Bukit Tinggi ke depannya mau dibikin mini teater ya, gunanya mau diputar kayak film dokumenter itu ya. Bagaimana cara proses pembuatan lubang ini secara paksa dulu. Tapi replikanya ya, Adi mungkin karena Covid nih terhenti. Kemudian ini asli ya Bang ya. Besi ini, pagar ini nggak asli nih. Ini udah buatan Ini buatan baru tahun 2004 Bang. pemerintah kita lah ya. Karena rencananya mau bikin museum juga di sini. Oke. Ini apa Bang? Ya. Ini apa? Pintu pelarian. Ini pintu pelarian yang sama kita lihat di dalam peta tadi. Ini ada yang di ujung tuh tembusannya ke Ngaresiano. Jadi 50 meter ke bawah udah sungai itu. Jadi seandainya Jepang ini ketahuan ya bikin terowongan di sini, lubang rahasianya ini, mereka bisa lari. Dulu musuh Jepang ini kan sekutu. Nah, jadi seandainya ketahuan mereka sama bikin terowongan ini, mereka bisa lari ke ujung itu sampai di sungai. Mereka udah bebas mau lari kemana. Dan ini terowongan masih asli nih. Nah ini aslinya seperti ini. Kemudian lantai yang kita injak ini sebenarnya tingginya sama dengan ini. Sama tinggi ya, sama tinggi. Ini asli, awalnya dulu. Jalur evakuasi. Dan ventilasi udara yang ada di dalam ini sebagian dari situ. Jadi kita posisinya sekarang di pinggang tebing ini. Pinggang 42 ya ketebalannya di atas. 42 meter ke atas, 50 meter ke sungai dari sini. Jadi kita berada di tebing, di pinggang tebing. Pinggang. Nah, Tahanannya mana tahanan? nah, di sana. Ini juga Ruang amunisi yang ketiga. yang Jadi ketiga. terowongan yang pertama tadi, ruang amunisi pertama tadi ini tembusannya sampai ke ujung itu sampai ke nomor 6. Oh. Nah, di
Jadi mereka tembus ya. Pemerintah mungkin ke depannya mau Ini apa bang? ini ruang amunisi ya, tapi rencana Pemda ke depannya mau dibikin museum di sini. Jadi etalase yang ada di dalam itu bukan dari zaman Jepang ya, itu baru. Jadi rencananya mungkin ya seluruh aset ya peninggalan Jepang yang ada di dalam ini mau dikembalikan ke sini lagi. Nah, jadi pengunjung bisa lihat cara proses itu kan, apa-apa aja alat yang ada di cara bikinnya ini. Jadi ini ketebalannya dari atas. Slow dulu bang. Slow kelana bang. Nah. Isi lagi. Hah? Ini ruang amunisi lagi. Jadi ada 6 ruang amunisi. Jadi Bentar bang, bentar. Situ abang. Oke. Jadi ini adalah Belum, bentar. Ah ini? oke, ini juga digunakan Jepang dulu untuk ruang amunisi. Jadi ada 6 terowongan amunisi di sini. Ini yang nomor 5. Nah, jadi ini ruang amunisi, ruang persenjataan Jepang dulu. Ini keluar tembusannya mana? Ini jalan raya, Pak. Oh ya. Nah, nanti mobil bakal di bawah. Iya. Ruang amunisi yang ruang. Ini ruang amunisi lagi. Ini ada ruang amunisi yang ke-6. Yang keenam ya. Yang ke-6. Jadi ada 6 ruang amunisi. Jadi tembusnya kemana ruang amunisi itu buntu? Yang itu enggak, tembusannya sama dengan yang pertama tadi, tembusannya. Oh. Nah, tembusan ke sini ada 2 jalur lah seperti ini. Oh. Jadi dari ujung kota itu kita belok ke kiri, ada 15 kaki terowongan. Ke kanan itu apa itu? Ini ke kanan kemana bang? Nanti kita keliling bang, nanti dari sini kita ke sana. Itu buntu sebenarnya itu. Oh. Ini dapur penjaranya. Ruang tahanan mana? Di sini kita. Oh. Yang ini dulu digunakan Jepang untuk ruang makan ya, ruang tempat tentara Jepang makan di sini dulu. Di sini ruang makannya, bukan untuk para rumsa ya. Kalau rumsa makannya di jalan ini aja. Mereka dikasih mungkin 1 kali sehari, kayak ubi lah segala macam ya. Kalau yang tentara Jepang penjajah pasti ke beras ya, hasil rampasan. Iya. Jadi masyarakat marah. Ini apa atas ini loteng? Ini loteng waktu pengerjaan semen ini alat-alatnya dibuang tuh. Oh. Jadi 21 terowongan yang ada di dalam ini yang paling luas. Ya, kenapa paling luas? Ini digunakan Jepang dulu untuk ruang rapatnya. Ini tempat rapat tentara Jepang di sini. Ya, jadi dulu katanya ada meja-meja dulu ya, di sini. Jadi karena udah hancur, udah dibuang semua. Ini yang paling luas. Oke. Ke sana kemana? Itu nanti kita keliling bang. Oh ya. Nanti kita ke sana juga. Oh ya. Oke. Kemudian yang tiga ini, 1, 2, 3 yang tiga ini dulu digunakan Jepang untuk ruang tempat tidur. Ini tempat tidur Jepang. Ini juga tempat tidur ya. Sekarang kita menuju ke penjara nih. Ini ruang apa? Ini ruang tempat tidur dulu ya. Tempat tidur juga? Iya. Jadi sekarang kita menuju ke penjaranya ya. Ini ada barak militer. Oh, barak militer. Dan kita ke sana masuk ke penjara. Jadi tadi yang pertama tadi kan postur tanahnya putih bang ya. Sekarang ini beda dengan yang ini. Abang bisa lihat di atas. Ini 3 tanahnya. Ini kan. Beda. Ini agak keras postur tanahnya. Jadi dulu lubang Jepang ini sebelum tahun 2004 kondisinya seperti ini semuanya. Seperti ini. Aslinya seperti ini. Ya. Jadi semen ini tak ada. Tutup. Masih asli bang ya. Jadi semennya cuma ditempel gitu aja. Kalau udah kering baru untuk Oke. Bang, bentar bang. Kita kasih mereka ruang ke dalam. Ya.
ke yang arah ke penjara ini. Nah, ini abang, ya, abang bisa lihat. Tanahnya beda dengan yang ini. Ya, dindingnya orang itu tanah yang lebih tinggi, bang. Nah, ini kan. Nah, ini masih asli, ini masih asli. Ya, jadi belum ada kecuali lantainya, jalan ini baru direnovasi. Kita sekarang menuju ke tempat tahanan, di mana banyak bekerja ditahan di sini oleh tentara dan militer Jepang. Oh, ini sangkar apa ini? Burung ayam, bang. Ah. Ini yang penjaranya, bang. Jadi penjara ini digunakan Jepang dulu bagi para tentara, para tahanan itu rumusnya itu yang melawan sama mereka atau mereka nggak produktif lagi itu mereka dipenjarakan di sini. Ada yang meninggal juga di sini. Banyak yang meninggal karena kan tak semuanya yang patuh sama penjajah itu kan, yang melawan segala macam kan dipenjarakan dulu, nggak dikasih makan. Kecil ya? Oh enggak, itu waktu pengerjaan lantai ini bang, pasirnya dibuangnya ke dalam lantai. Kalau aslinya lebih kurang 20 meter. 20 meter ya? Berapa orang muatnya dulu? Semuanya lebih kurang ya namanya apa 100 orang dibikin ya. Yang penting berapa yang nggak melawan sama mereka masukkan ini. Mereka kasih makan. Tempat pembuangan mayatnya di bawah. Tapi dapur ini bang ya? Dapur ini kalau menurut ceritanya tahun 58 kan ada pemberontakan PRRI itu bang. Jadi ini tentara itu orangnya di sini. Kalau diserang sama pemerintah. Mana? Tentara PRRI ya. Itu ke pelarian tentara PRRI. PRRI. Ini tempat Ini pembuangan tempat pembuangan mayat. pembuangan mayat Tapi ya. aslinya dulu kan tanah semua. Waktu zaman Jepang 42 tahun 42 ini. Jadi kalau mereka udah meninggal ya, mayatnya dibuang ke bawah itu 50 meter itu sampainya di sungai tuh. Cara buangan gimana lubangnya kecil? Dulu kan ketinggiannya sebenarnya ada 2 meter, lebarnya 1 meter. Jadi karena kondisi tanahnya itu labil, ya udah banyak yang longsor, ditinggalkan sedikit aja untuk sejarah. Nah, jadi aslinya dulu kita bisa masuk, bisa kali buang. Oh, jadi kalau ada yang meninggal dibuang dari lubang ini. Dibuang dong. Bisa masuk sebenarnya bang. Kalau kita masuk 2 meter ke dalam ini udah tinggi, udah bisa berjalan. Tapi ini pintu pengintaian. Ini lihat dekat-dekat sini. Dekat-dekat. Di atas itu terang tuh. Terang. Nah ya. Nampak abang lebih dekat, ada cahaya di atas. Oh, jadi naiklah kita orang Naik mengintai dulu. ya. Jadi udah jalan naik ke atas ini. Jadi waktu itu udah longsor. Lebih dekat lagi bang, terang di atas bang. Ada. Jadi pintu pengintai ini maksudnya begini. Ya, orang Jepang itu berdiri di atas. Ya. Seandainya ada orang dari desa Ngaresiano itu yang lewat ke Bukit Tinggi kan lewat depan lubang Jepang ini. Mereka mau menjual hasil panen ya. Nah, mereka bisa disergap dari pintu terowongan yang sebelah sana. Orangnya dieksekusi. Panennya itu hasil rampasan itu buat mereka makan di dalam. Jadi dulu kan Dirampok lah ya. dirampok. Nah, jadi mereka yang orang asli Bukit Tinggi langsung dieksekusi. Mereka tidak mau kasih lepas lagi. Kalau dilepas lagi mereka akan bicara kan? Bicara ya. Oh, berarti ini Ini udah kita lah membuat ini ya. Ini baru nih bang, kali tahun-tahun 5